Mari kita berdoa. Tuhan berkati jam selanjutnya seperti jam sebelumnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan membunuh semua. Jangan membunuh. Nah, di dalam hukum yang keenam ini, jangan membunuh. Ini kalimat terlalu singkat. Karena jangan membunuh kalau menjadi satu yang mutlak, menjadi kategori empirikisme, maka kita mau menanya pertanyaan, bagaimana dengan Tuhan menyuruh orang Israel membunuh 7 suku di Kanaan? Kalau Tuhan yang mengatakan jangan membunuh, Tuhan mengatakan bunuh habis. Bagaimana kita mengerti? Kalau jangan membunuh itu dimutlakan, lalu kita mau tanya, kenapa hari 10 hukum diturunkan? Hari itu juga Musa mengatakan bunuhlah saudaramu sendiri. Akhirnya 3.000 orang harus mati. Saudara-saudara, perjanjian lama turun Taurat, perjanjian baru turun Roh Kudus. Hari turun hukum Taurat. Hari 10 hukum diturunkan. Hari itu 3.000 orang yang dibunuh. Hari Roh Kudus turun. Hari itu 3.000 orang yang diselamatkan. Ini semua bukan kebetulan. Kitab suci mempunyai satu bentuk organik yang begitu erat, rahasia yang begitu dalam, dan keseimbangan dan struktur yang begitu rumit, sehingga tidak ada seorang literatur sanggup menulis buku seperti ini. Semua pujangga, semua penulis yang terbesar adalah hasil zaman. Mereka menghasilkan buku untuk sejaman, yang lebih agung untuk zaman selanjutnya, yang paling agung untuk segala zaman. Tetapi bagaimanapun tulisan yang terbaik dari pujangga terbesar di dunia ini hanya untuk dunia ini, karena berasal daripada orang yang dimiliki dunia ini. Yohanes pasal 3 bagian akhir mengatakan, yang dari surga bicara tentang surga, yang dari bumi berasal dari dunia berbicara tentang bumi. Firman Tuhan begitu ajaib, dan istilah begitu ajaib kurang sanggup untuk menyatakan keajaibannya. Semua orang mempunyai moto-moto begitu ajaib, begitu ajaib. Tapi apa ajaibnya? Sampai di mana ajaibnya? Pendeta 100.000 dari semua zaman dikumpulkan, tidak mungkin menyatakan keseluruhan keajaiban dari Alkitab. Saudara, di gereja ini makin dengar makin merasa tidak begitu gampang. Kadang-kadang orang cakup satu kalimat, caplok, lalu memutlakkan kalimat itu, kritik ini, kritik itu. Sangat sayang sekali. Saudara-saudara, jikalau memang jangan membunuh, lalu Tuhan memakai orang yang membunuh untuk menyatakan hukum tidak boleh membunuh. Apa artinya? Kita gampang pakai firman Tuhan untuk hantam kembali kepada Tuhan. Karena kita cuma mengerti letterak, cuma mengerti harafiah. Katanya jangan membunuh. Apa artinya? Kenapa engkau suruh-suruh orang membunuh? Kenapa hari itu juga hukum Taurat diturunkan, hari itu menuntut 3.000 orang harus mati? Ini Alkitab. Maka ada seorang profesor namanya Chen Kuing di Taiwan, tulis satu buku menghitung Yehova membunuh berapa banyak orang sepanjang seluruh Alkitab. Ratusan ribu yang dibunuh atas kemauan Tuhan. Lalu dia mengatakan, Allah seperti ini saya tidak mau percaya. Dia percaya Buddha lebih baik, karena Buddha tidak boleh membunuh. Jadi yang mengatakan tidak boleh membunuh dari hukum ke-6 adalah Allah yang menyetujui pembunuhan. Orang yang merasa saya suka damai, mengapa percaya ke Kristenan? Makin percaya ke Kristen makin menyimpang daripada perdamaian dunia yang diidamkan oleh orang-orang seperti Buddhisme. Lalu saya mau mengerti apa artinya tidak boleh membunuh. Dengan satu kalimat yang jangan membunuh, kita putar-putar, kita bisa melawan Alkitab. Seperti saya tadi katakan, orang di dalam Tuhan, betul dia dalam Tuhan, dia sadar dalam Tuhan. Apa artinya dalam Tuhan?
Dan kira dia sudah dibaptiskan dalam Tuhan. Mungkin yang paling jauh dari Tuhan itu orang begitu. Saudara-saudara, kita mengerti secara menyeluruh itu tidak gampang sekali. Sekarang saya menjawab beberapa pertanyaan yang sulit. Jangan membunuh diberikan oleh Allah melalui malaikat kepada Musa untuk disampaikan kepada Israel. Ini semua Alkitab ya. Taurat diturunkan melalui malaikat. Taurat diberikan kepada Musa. Taurat melalui Musa mendidik seluruh orang Israel. Dan dengar, Musa adalah seorang yang pernah membunuh. Tuhan tidak memanggil orang yang belum pernah membunuh untuk mengatakan jangan membunuh. Tuhan justru memakai Musa yang sudah pernah membunuh untuk menyampaikan perintah jangan membunuh. Kenapa? Di dalam gereja lain engkau dengar khotbah tidak menelusuri seperti ini. Tuhan memberikan Taurat itu hukum kepada keluarga yang melanggar hukum. Supaya mengabarkan harus ada hukum. Kenapa begitu? Engkau bilang apa sih artinya? Hukum diberikan melalui Musa. Musa adalah hasil papa mama yang tidak menjalankan hukum. Karena hukum daripada Firaun adalah semua anak laki-laki dari Israel harus dibunuh. Hukum ini papa mamanya Musa jalankan tidak? Hah? Tidak ya? Maka kalau dia jalankan hukum itu tidak ada Musa karena harus dibunuh. Kalau Musa dibunuh pasti tidak bisa menerima hukum dari Tuhan. Kalau Musa bunuh tidak menerima hukum dari Tuhan. Dunia ini tidak ada hukum dari Tuhan karena Musa dibunuh kok. Maka papa mama itu melanggar hukum, akhirnya baru memelihara Musa tidak jadi dihukum, dimatikan. Musa tidak dimatikan baru menerima hukum. Jadi Allah memakai orang yang melanggar hukum untuk memberikan hukum. Ini paradoks. Maka jangan mengerti letterlock. Orang yang cuma dengar kalimat tulis-tulis tahu istilah itu tapi tidak ngerti arti secara dalamnya. Itu sangat bahaya sekali. Kedua, Musa sebelum diberikan hukum oleh Tuhan sudah pernah membunuh orang Mesir kan? Orang yang pernah membunuh sekarang Tuhan kasih dia. Nih hukum. Baca ke-6. Jangan membunuh. Cilaka. Gua sendiri pernah bunuh. Sekarang dikasih ini suruh saya bilang jangan membunuh. Lu dewek bunuh. Susah kan? Supaya apa? Supaya dia tidak sombong. Dan dia tahu manusia mestinya tidak boleh membunuh. Tetapi pada saat kesulitan kita tidak bisa. Kita selalu langgar. Maka mengerti orang itu penting sekali. Ketiga, hari itu Musa memberitakan tentang hukum. Orang Israel sedang menyeleweng dari Tuhan. Mereka menyembah patung lembu. Mereka tidak mau mengaku siapa Yehova. Yang memimpin kami keluar itu Yehova yang mana? Yang memimpin supaya Musa naik ke gunung. 40 hari dah pulang, dah balik. Mungkin Musa sudah mati. Berarti Yehova itu tidak bisa menyelamatkan. Musa yang dipanggil ke gunung tidak turun. Mati kan? Kalau gini kita perlu satu Yehova yang kelihatan. Yehova yang bikin daripada emas. Maka mereka bertari-tari. Mereka bersembah sujud kepada lembu. Yehova, Yehova. Lembu dijadikan Yehova. Engkaulah Allah yang memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Engkaulah yang telah melepaskan kami daripada Firaun. Engkaulah Allah. Engkau Allah. Allah, Allah. Mereka beremosi menyembah Allah yang kelihatan. Tidak mau Allah yang tidak kelihatan. Maka Allah yang asli mengatakan Musa. Sekarang suruh mereka membunuh. Musa pecahkan kedua batu. Loh itu. Lalu Musa mengatakan hari ini siapa yang taat kepada Tuhan memihak aku. Dalam 12 suku hanya satu suku yang taat kepada dia. Suku apa? Suku Lewi. Lalu Musa perintahkan sekarang bunuhlah saudaramu sendiri. Bunuhlah saudaramu sendiri. Mereka keluarkan pedang. Bunuh, tusuk saudara-saudara. Suku lain yang tidak mau taat kepada Tuhan. Mereka mendapatkan pembunuhan daripada Lewi. Banyak yang mati.
Malam itu tidak keburu bikin peti mati. 3.000 yang berceceran darah seluruhnya. Itulah hari pertama hukum diturunkan. Di dalam hukum ke-6 jangan membunuh. Hari itu disuruh membunuh. Bagaimana kita mengerti firman Tuhan? Kenapa Alkitab seperti ini? Saudara-saudara, yang suruh adalah Tuhan Allah. Maka dia satu-satu yang berhak menciptakan hidup dan berhak menghabisin hidup yang tidak taat kepada dia. Karena dia Allah. Kalau ini kita tidak mengerti. Kita cuma pakai satu kalimat lalu mengikat Tuhan. Lu bilang tidak boleh membunuh. Lu kenapa sendiri membunuh? Lalu saya menghina Tuhan. Menjadi ateis. Melawan Tuhan. Itulah kebodohan orang yang tidak mau taat kepada Tuhan. Lalu engkau karena saya benar. Saya tahu lu salah. Lu suruh orang tidak boleh membunuh. Engkau sendiri membunuh. Siapa dia? Dia pencipta manusia. Pemberi hidup. Dan dia satu-satunya berhak untuk mengambil hidup kembali. Karena dia Tuhan dari hidup. The master of life. The giver of life. The controller of life. The judge of life. The one who is authoritative enough. And the only one to give and to take away the life. Kalau kita memakai satu istilah, lalu kita kira kita sudah mengerti firman Tuhan. Itu bahaya sekali. Maka kenapa Tuhan memakai orang yang sudah pernah membunuh untuk memberitakan hukumnya, mengatakan jangan membunuh. Supaya orang itu mengetahui. Dia sudah melawan. Tidak ada orang benar. Dia sudah melanggar. Dia ada orang yang harus dihukum. Karena dia sudah membunuh. Maka sekarang dia memberitakan firman. Bukan berdasarkan dia baik. Saudara-saudara, jangan kira kalau engkau baik baru engkau bisa dipakai Tuhan. Tuhan justru suka memakai orang yang jelek sekali. Akhirnya merubah dia. Dan menjadikan dia hamba Tuhan yang paling kuat. Di dalam buku daripada Rauschenbusch. Dia mengutip kalimat begini. Yang paling melawan Farisi adalah orang yang pernah menjadi Farisi. Paulus. Yang paling melawan militer adalah orang yang menjadi militer. Tolstoy. Yang paling melawan perbudakan ada orang yang pernah diperbudak. William Force. Dan dengan satu-satu dipetik baru membuka mata kita bahwa Allah memakai orang yang pernah terjun di dalam perzinahan. Akhirnya dia mengetahui perzinahan itu pada rusak. Dia menganjurkan orang jangan. Allah memakai orang yang pernah divorce atau pernah itu cerai. Akhirnya dia mulai memperbaiki banyak keluarga karena dia tahu kepahitan itu. Allah memakai orang yang pernah lemah tubuhnya. Akhirnya memperhatikan akan kesehatan. Allah pernah memakai orang yang pernah jadi anak yang piatu untuk akhirnya buka rumah piatu. Orang yang baik-baik, orang yang sehat, orang yang tidak pernah mengalami kesulitan. Cuma membanggakan saya baik lebih orang lain. Seumur hidup tidak kerja apa-apa. Allah memakai orang yang pernah membunuh. Seperti Musa untuk menjadi hamba Tuhan. Memberitakan jangan membunuh. Ini semua keajaiban Tuhan yang kita tidak sadar. Kita cuma sadar ayat-ayat yang kita pakai. Oh ini bagus, ini bagus. Saudara-saudara. Biar kita melihat cara Tuhan menangani hal-hal ini. Lalu Tuhan bukan sedang memakai Musa yang pernah membunuh. Untuk memberitakan firman Tuhan tidak boleh membunuh. Supaya dia sampai memberitakan. Dia sampai gemetar. Karena saya sendiri sudah pernah melanggar. Bagaimana saya sanggup. Bagaimana saya layak menjadi hamba Tuhan. Justru orang yang sadar dia tidak layak menjadi hamba Tuhan. Dia dipakai Tuhan. Justru orang yang tidak beres. Dan bertobat. Akhirnya dia bereskan oleh Tuhan. Saudara-saudara. Kita melihat semua keajaiban paradoks ini. Ini kelebihan Alkitab dari semua agama lain. Di dalam agama Kristen masih banyak orang memakai mental agama lain. Untuk mau mengerti firman Tuhan. Tidak bisa. Saudara-saudara. Lalu Tuhan mengatakan. Sekarang bunuhlah saudaramu. Mereka membunuh 3.000 orang itu. Baru berhentilah kemarahan Tuhan. Berarti apa? Ada hukuman dari Tuhan. Untuk orang. Dan hukuman termasuk
harus menghabisin hidup mereka secara keadilan Tuhan yang mutlak. Dan tak mungkin Allah membunuh satu orang dengan tidak ada alasan cukup daripada Allah sebagai mutlak total kebenaran itu sendiri. Tahun 72 saya berkhotbah, ribuan mahasiswa di Taiwan datang dengar khotbah saya. Lalu mereka menanya, kenapakah Allah di dalam Alkitab membunuh begitu banyak, begitu banyak. Menurut Profesor Filsafat Taiwan University, dia mengatakan, aku telah melihat di Alkitab Allah membunuh begini banyak. Dia ada diktator di atas bintang-bintang yang mau sendiri mati hidupkan manusia. Allah orang Kristen lain sama Buddha. Buddha damai, Allah orang Kristen suka membunuh. Aku tidak bisa percaya kabar Allah ini. Dia ada diktator di atas bintang-bintang. Lalu setelah buku itu dijual begitu banyak, beribu-ribu, mahasiswa dengar khotbah saya mulai mengkontrakan. Patong, bagaimana dengan buku ini? Mengapa Alkitab penuh dengan darah? Mengapa Allah orang Kristen menyuruh orang membunuh? Khususnya memerintahkan Israel membunuh 7 suku. Habisin mereka. Bagaimana jawabannya? Allah orang Kristen terlalu kejam. Allah orang Kristen tidak mengenal damai. Allah orang Kristen menyuruh orang membunuh. Saya membaca pertanyaan itu. Saya baru umur 32 waktu itu. Saya menghadapi orang-orang profesor yang besar dan orang yang sudah dikasut, orang yang sudah diindoktrinasi oleh dia. Saya sebagai hamba Tuhan berdoa, Tuhan beri bijaksana, keberanian kepada saya menjawab pertanyaan itu. Saya mengatakan, kalau Allah benar-benar jahat seperti apa yang ditulis di buku profesor ini. Kalau, dengar baik-baik ya. Andai kata kalau umpama betul-betul Allah jahatnya seperti ini. Pasti sebelum buku ini tulis habis, penulis dibunuh dulu. Ngerti logika saya? Ini buku bisa selesai, bisa dicetak. Berarti Allah tidak sejahat itu. Supaya yang melawan dia masih boleh hidup. Saudara belum mengerti ya nih. Bagaimana engkau mengatakan engkau mahasiswa goblok lu, saya marahin. Yang dimarahin goblok tambah goblok. Tapi yang dinamai goblok yang bertobat tambah pinter. Di mana saya berkhotbah memisahkan menjadi 2 kelompok. Yang mengerti kebenaran makin cinta saya. Yang tidak mau makin melawan saya. Inilah sikap Stephen Tong. Stephen Tong harus pikul salib ini sampai mati. Yang tidak mau mengerti benci sama saya. Yang mau mengerti takluk dan akhirnya kembali kepada Tuhan. Termasuk kamu. Bagaimana Allah bisa jahat seperti itu? Kalau Allah jahat, Allah tidak tahu kalau ini orang sedang tulis buku dan merusak saya. Kalau dia betul jahat, hancurin dia dulu. Bikin dia kanker mati. Sehingga buku tidak bisa dicetak. Itu baru Allah jahat. Maka buku ini saya angkat tinggi-tinggi. Boleh berada di sini dibaca oleh saudara. Boleh dicetak dan lancar. Membuktikan Allah adalah Allah yang penuh kemurahan. Orang jahatnya kayak dia masih hidup kok. Banyak orang sadar. Nah, kenapa Allah membuat orang ini masih jahat boleh hidup? Mengapa Allah membuat orang yang baik mati? Mengapa Allah mengizinkan orang-orang dibunuh? Mengapa Allah memerintahkan orang Israel tidak boleh membunuh, tapi dia mengatakan bunuhlah mereka? Paradoks. Allah pelan-pelan. Allah tidak konsisten. Nah, orang pikiran dangkal selalu pakai cara gini untuk hantam kekristenan. Saudara-saudara, itulah sebab Tuhan menyuruh Israel membunuh saudaramu. Karena apa? Karena jikalau satu bangsa yang diharapkan untuk menurunkan kebenaran sendiri tidak diketatin, itu akan menjadi kerusakan oleh seluruh dunia. Saudara-saudara, jikalau Tuhan mau memelihara satu bangsa dengan cara saringan yang sangat menakutkan, saya mengatakan kalimat ini ingin nangis. Abraham, aku memberikan engkau menjadi berkat segala bangsa. Tapi anak Abraham yang dipilih cuma satu, Ishak.
Ismail dikucilkan. Ishak, aku memilih engkau untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Anak Ishak yang dipilih Yakub, Esau dikucilkan. Reform, sebagian reform akan dikucilkan. Kenapa pendeta-pendeta reform ada yang pergi? Ini semua bersangkut paut dengan rencana Allah yang tidak boleh dikompromikan. Saudara-saudara sekalian, sulit memutarkan semua yang saya ingin beritahu kepada saudara. Karena saudara pun tidak tentu bisa sanggup mengerti semua yang saya mau katakan. Tetapi hari ini kita sudah melihat satu keadaan paradoks. Karena melanggar hukum, orang itu baru diterima hukum dari Tuhan. Karena pernah membunuh, orang itu yang dipakai Tuhan untuk membicarakan jangan membunuh. Karena waktu dia mengatakan kalimat itu, tapi orang tidak mau taat, akhirnya Tuhan suruh dia membunuh. Tuhan membunuh begitu banyak. Saat orang Israel dikutuk oleh seorang raja. Dan raja itu suruh Nabi Bilaam mengkutuk orang Israel. Tuhan memutar lidah dari Nabi yang karena tamak, karena cinta emas, uang, perak, mau mengkutuk Tuhan punya murid, Tuhan punya umat Tuhan. Tuhan membuat lidah dia membicarakan bukan kutukan tetapi pemberkatan. Saudara-saudara, akhirnya nabi palsu itu mengatakan kalau begini, saya tidak bisa mengkutuk, Tuhan tidak mengizinkan, saya ada cara bikin mereka hancur. Supaya mereka berzina. Setelah mereka berzina, Tuhan akan hancurkan mereka, tidak usah saya kutuk. Di tengah-tengah perzinahan itu, Tuhan turunkan wabah. Di mana ribuan orang mati. Tuhan menghukum mereka. Sampai kapan? Sampai pada waktu seorang muda, Finihab, menusuk hati seorang yang membawa pelacur masuk ke dalam kemah perhimpunan orang Israel. Wabah langsung berhenti. Pembunuhan ini kali adalah pembunuhan yang diizinkan oleh Tuhan, yang mengerti isi hati Tuhan. Sama seperti bunuhlah saudaramu hari ini, 3.000 orang mati. Lalu berhentilah kemarahan Tuhan. Jadi ada pembunuhan yang menghentikan pembunuhan. Ada pembunuhan yang menghentikan hidup lain. Ada pembunuhan berdasar kemarahan manusia. Ada pembunuhan yang berdasarkan keadilan Tuhan Allah. Saudara-saudara. Bagaimana militer harus membunuh orang. Bagaimana dengan aborsi. Itu membunuh orang. Bayi kecil. Bagaimana eutanasia. Itu membunuh orang. Ini semua harus dituntaskan. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen seenaknya, sembarangan. Kita menjadi orang Kristen tuntas mengerti kehendak Tuhan. Dan mengerti sifat paradoksnya. Mengerti lebih daripada harafiannya. Mengerti lebih dalam daripada catatan huruf-huruf. Mengerti lebih daripada hanya sekedar perkataan-perkataan. Karena Tuhan itu hidup adanya. Saudara-saudara, terakhir hari ini saya pesan satu hal. Jangan membunuh diri semua. Membunuh diri sama dengan membunuh orang. Karena dirimu adalah orang. Saya tidak katakan orang itu semua sanggup hidup sampai mati wajar. Ada orang tidak tahan akhirnya membunuh diri. Saya tetap mau mengerti. Tapi tidak setuju. Karena hidup itu serius. Hidup itu hormat. Hidup itu sangat respect. Nah justru karena ini, maka karena hidup itu serius, hidup itu hormat. Banyak orang sengaja mempertahankan orang yang seharusnya mati supaya tidak boleh mati. Dan kasih oksigen kelebihan selanjutnya terus menerus. Nah itu bagaimana? Saudara-saudara, kita tidak boleh membunuh diri. Kita tidak boleh menghabisin napas sendiri. Karena kita bukan yang memiliki hidup. Kita adalah yang memelihara hidup yang diberikan. Pemilik hidup yang asli adalah Tuhan Allah sendiri.
pemberi hidup yang asli adalah Tuhan Allah sendiri. Maka kita harus menghormati hidup yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan berkati pendengaran firman yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Kesempatan seperti ini. Beri bijaksana kepada kami. Beri perasaan takut kepada Tuhan kepada kami. Beri pengejaran dan aus akan firman kepada kami. Sehingga kami tidak separuh-paruh mengerti dan akhirnya kami menjerat diri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.